الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh Selasa tanggal 9 bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sehatul afiat, dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Hari ini 9 Zulhijjah, hari Arafah. Tadi malam ulun beberapa teman-teman yang di Saudi, di Makkah sudah menelponi saat kami turun ke Arafah. Turun ke hari ke-8 melaksanakan ibadah wukuf. Al-Hajju wukuf di Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Hari ini apa yang kita lakukan di Arafah ini, di kampung halaman kita ini? Ada salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan satu hadis, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah juga pada hari ini. Apa ibadah itu? Adalah ibadah melaksanakan puasa Arafah. Puasa kita bukan puasa 9 Zulhijjah. Semua hadis menyebutkan puasa Arafah. Sekalipun Arafah itu 9 Zulhijjah, tapi Nabi tidak pernah menyebutkan puasalah pada puasa 9 Zulhijjah. Artinya manakala Rasul menyebutkan shaumi yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, maka ukuran puasa kita harus bertepatan dengan wukuf di padang Arafah itu dilakukan. Ukuran puasa kita, karena Arafah itu, padang Arafah itu satu-satunya ada di Makkah, dan di sana orang wukuf bagi jamaah haji. Yang kata-kata teman kami kemarin, Ustaz, sekarang banyak juga yang wukuf itu tidak memperhatikan batas-batas Arafah. Biar datang ke Arafah sana, tidak masuk areal Arafah, maka wukufnya tidak sah. Jadi semua keamanan menyuruh supaya masuk ke dalam areal Arafah. Jangan keluar daripada areal Arafah. Nah, beda dengan manakala kita di Mina. Kalau di Mina itu sekarang ada Mina Jadid, Mina baru, penambahan wilayah Mina yang di luar daripada penentuan Mina di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkembang banyaknya manusia yang berangkat ibadah haji, maka Mina itu ada Mina asli, ada Mina Jadid, Mina yang baru. Sahkah orang mabit di Mina jika kemahnya, tendanya di Mina Jadid? Pemerintah Saudi sah karena itu darurat. Mina yang ditetapkan itu tidak cukup, maka
boleh mabitnya di dekat Mina, tapi di luar wilayah Mina. Bapak hadirin rahimakumullah, hari ini apa yang kita lakukan di tempat ini? Sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah SAW su'ila an yaumi Arafah. Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat tentang hari Arafah, shaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Faqala, maka Nabi bersabda, yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu mengampuni, dengan puasa Arafah maka dosa kita diampuni yang terdahulu dan dosa kita diampuni yang belakangan. Ulun sering mendengar orang menafsirkan hadis ini dipakai dengan kalimat setara. Malam tadi juga baru membuka, ada orang yang puasa Arafah itu setara dengan pengampunan 2 tahun. Bukan setara, tapi justru dengan puasa Arafah itu menunjukkan dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang setara tuh kayak ini. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Itu hadisnya. Kalau Arafah tidak seperti itu. Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh ditambah 6 hari bulan Syawal, maka dia setara dengan puasa 1 tahun. Dengan puasa 1 tahun. Dia tidak mengerjakan puasa 1 tahun, tapi hitungannya sama dengan puasa 1 tahun. Berbeda dengan puasa pada hari Arafah. Shaum yaum Arafah, kata Nabi Muhammad SAW, yukaffiru, mengampuni, Allah mengampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang terdahulu, 1 tahun yang akan datang. Alangkah bahagianya bapak-bapak, ibu-ibu, jika hari ini kita mampu berpuasa hari ini 1 hari. Mungkin dalam hati pian betakun, Ustaz, kayak apa kada sempat bersahur malam tadi? Kada sempat bersahur malam tadi. Boleh pian berniat mulai sekarang berpuasa. Asal apabila disuruh ngebubur jangan dimakan. Karena bubur ini disuruh tapi insyaallah malam ini kada bubur-buburan lah, tamer lah pagi. Nah, berarti betul-betul mendukung satu sunnah besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya puasa-puasa sunnah, niat terlambat tidak masalah, asal jangan puasa wajib. 2 tahun dosa diampuni. Dosa yang kita lakukan asal, kata para ulama, bukan dosa besar. Dosa besar seperti nilainya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar seperti apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, bentuk dosa seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan puasa hari Arafah. Tapi dosa seperti ini diselesaikan dengan taubat. Pelaku langsung menghadap kepada Allah, mengaku bersalah, menyesal dari perbuatan itu, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itulah syarat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik diselesaikan masing-masing. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa, memintakan ampun dosa syirik seseorang, hatta yang berbuat syirik itu orang tuanya. Abahnya melakukan kemusyrikan, kemudian kebetulan anaknya kadang-kadang pindah cerdasnya melihat kayak apa supaya orang tuanya husnul khatimah. Justru pada saat orang tua itu bernapasnya masih sepotong-sepotong, tinggal menunggu kematian, yang diajarkan bukan kalimat thayyibah, pada kalimat thayyibah ini menggugurkan syirik, bapak-bapak. Jika 60 tahun dalam usia seseorang berada pada kemusyrikan, Pak, berada kemusyrikan, kemudian di 5 menit sebelum sakaratul maut, 5 menit sebelum mati, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah la ilaha illallah ini kalimat tauhid? Kalimat pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada ada Tuhan kecuali Allah, itu terjemah lafziah. Tapi maksud la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Persembahkan semua ibadah itu semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dalam
Surah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Semua ulama tafsir menyebutkan liya'budun ay liyuwahhidun. Menyembah kepada Allah itu dengan mengesahkan Allah Ta'ala. Kalau menyembah kepada Allah ditafsirkan dengan mengesahkan Allah, artinya bentuk ibadahnya jangan dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Karena hari ini kita sadari atau tidak, insya Allah kita menyadari sebertaan yang pengaruh-pengaruh syirik itu berseliweran dalam kehidupan kita, di higa-higa rumah kita, bahkan dalam rumah tangga kita. Perilaku-perilaku menyekutukan Allah lewat begitu saja, seolah-olah tanpa ada beban dan dosa. Padahal tidak ada dosa yang paling besar kecuali menyekutukan Allah. Kamu datang kepada aku membawa dosa seluas bumi. Kamu datang kepada aku membawa dosa setinggi langit, kata Allah Ta'ala. Wala ubali, aku akan peduli sebesar itu dosamu, tapi aku akan penuhi bumi ini dengan pengampunan. Aku akan tutup semua dosamu itu dengan maghfirah, dengan meminta ampun jika engkau datang untuk meminta ampun. Tapi janganlah engkau datang kepadaku membawa dosa syirik kepadaku. Jangan sekutukan aku, kata Allah Ta'ala. Jika tidak sempat menyelesaikan dosa syirik sebelum mati, maka dosa itu yang akan dipertanggungjawabkan besar di hadapan Allah. Dosa itu yang menjadikan asbab seseorang akan diseret ke neraka. Seseorang akan diseret ke neraka. Bukankah Rasul SAW pernah menceritakan pada saat Allah memasukkan ahli surga ke surga, pada saat Allah memasukkan ahli neraka ke neraka, maka Allah bertanya kepada penghuni surga, kepada penghuni neraka, adakah di antara kalian yang beriman setimbang zarrah, bertauhid kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah dengan nilai keimanan yang benar, setimbang zarrah pun. Zarrah itu benda yang paling kecil. Kalau bahari kami di pondok, zarrah itu digunakan untuk menyebut contoh apa? Seperti biji sawi. Biji sawi itu kadang kayak biji, apa namanya bijinya paling ganal itu apa? Dia orang sambal ketupat kandangan. Binjai. Biji sawi kadang kayak biji binjai. Biji sawi kadang kayak biji durian. Biji sawi itu biji yang paling kecil. Jika ada ketauhidan yang kamu miliki setimbang biji yang paling kecil, maka berkata dari lubuk jahanam, dari dasar jahanam, bahwa dia memiliki iman setimbang itu. Maka Allah Ta'ala perintahkan, keluarkan wahai malaikat, jangan di neraka lagi karena dia bertauhid. Setelah dioperasi, disikat bersih, dicelup, mungkin macam sebagainya, wallahu alam, dan bangkit dia dalam keadaan gosong. Gosong itu artinya orang nang dibanam habis-habisan tuh. Jadi ulun ada dikisahkan bahari, biasanya di muka-muka supermarket tuh ada bertulis apa? Open ya. Artinya buka kan? Buka. Ini hanya bisa membaca. Di rumah tuh ada open, gesan membakar wadai. Masuk ke supermarket, ganalnya ajarnya open di sini nih. Di rumah kan halus saja opennya, ganalnya. Belum masuk lagi ke dalam open tuh, keluar dari pintu seorang laki-laki Afrika, kulitnya hitam. Nah, ajarnya gosong menang keluar deh. Ada mengerti. Dibangkitkan dalam keadaan gosong. Tapi ada hak bagi orang yang bertauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Allah, sekalipun diproses di neraka. Tapi akhirnya neraka itu akan ditutup, tidak ada lagi penghuni kecuali orang yang syirik kepada Allah sepanjang masa, kecuali orang yang kafir kepada Allah sepanjang masa. Dibangkitkan asal orang yang beriman sebiji jarrah. Wasu'ila, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an yaumi Asyura, an saumi Asyura.
Rasul ditanya tentang puasa Asyura. Maka Nabi bersabda, yukaffirus sanatil madiyah. Puasa Asyura itu diampuni dosa 1 tahun yang terdahulu. Setiap tahun puasa Asyura, setiap tahun diampuni dosanya. Dan puasa Asyura itu disunahkan untuk dilaksanakan tepat pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram Nabi dan sahabat berpuasa Asyura. Kemudian sahabat memberitahu kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang Yahudi mengklaim mereka yang paling berhak untuk memperingati hari Asyura, dan mereka juga berpuasa karena mereka mengenang Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu. Nabi SAW katakan, kita yang paling berhak daripada mereka. Dan jika Allah berikan umurku sampai tahun depan, maka akan kutambah puasanya Tasu'a. Tasu'a itu hari ke-9 Muharram, baru ke-10 Muharram. Tasu'a itu asbabul urud, terbitnya puasa Tasu'a, karena Nabi tidak ingin disamai ibadahnya. Nabi tidak ingin ibadahnya disamai. Kalau puasa Asyura, mereka puasa Asyura. Mulai tahun depan kita Tasu'a, kata Nabi. Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10. Tapi sayang, pada bulan Rabiul Awal Nabi puasa bulan Muharram. Bulan Rabiul Awal tanggal 12 Nabi wafat. Artinya kurang lebih sebulan setelah peristiwa itu Nabi wafat. Sempatkah Nabi puasa Tasu'a, puasa ke-9? Tidak sempat. Tapi sahabat menjadikan puasa Tasu'a adalah bagian daripada puasa sunnah yang pernah diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sumber sunnah Nabi itu 4. Yang pertama, apa yang Nabi ucapkan, itu semuanya bersumber daripada sunnah yang bentuk perintah. Yang kedua, apa yang Nabi kerjakan, itu bentuk sunnah. Ada beberapa hal yang Nabi kerjakan, tapi tahassus, khusus kepada Nabi saja. Ada. Contohnya apa? Pada saat Nabi melewati 2 kuburan yang Nabi katakan kuburan ini sedang disiksa, maka Nabi mengambil 1 tundun pelepah kurma yang belum kering total, mulai mengering. Nabi letakkan pelepah kurma itu di atas kubur yang disiksa itu, dan Nabi katakan, semoga Allah akan mengampuni, meringankan siksanya sampai tundun kurma ini mengering. Apakah perbuatan itu pernah dilakukan oleh para sahabat setelah itu? Tidak. Yang di dalam kubur di stop siksanya bukan karena tundun kurmanya, tapi karena orang yang meletakkan tundun kurma itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bang wah ini pindah hendak beedabul tundun kurma ke dada, lalu dicarikannya anda yang nyiur diandaknya di atas kuburan, mudahan nang di dalam kuburnya kada disiksa lagi kada. Tapi anda yang nyiur kada ada bang wah ini nang paling banyak apa? Bunga, ada melati, ada mawar, merah, kuning, hijau di atas kuburan, gemerlapan. Dan mereka berpikir dengan itu diampuni Allah. Sama sekali kada bisa kita rujukkan pada dasar-dasar yang akurat. Faqala yukaffiru sanatil madiyah. Puasa Asyura diampuni dosa 1 tahun. Wa su'ila an saumi yaumil Itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Isnin. Hari Senin puasa. Faqala, maka Nabi bersabda, zalika yaumul wulidtu fihi wa yub'atsu fihi wa unzila alaihi fihi. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku puasa pada hari Senin karena hari Senin itu aku dilahirkan. Hari Senin itu aku dibangkitkan, dan hari itu Al-Quran diturunkan kepadaku. Maka Nabi berpuasa hari Senin. Ujung hadis ini yang menjadikan perdebatan. Ada yang biasa kita berpuasa hari Senin. Dalam hadis yang lain, karena hari Senin dan hari Kamis itu disunahkan puasa, amal-amal kita diangkat. Nabi katakan, waktu amalku diangkat maka aku sedang berpuasa. Dan berpuasa Nabi pada hari Senin. Tapi ada orang yang mencoba bertanya kepada teman yang berpuasa, kamu puasa kan hari ini
hari Senin bujur ujarnya, aku puasa karena puasa hari Senin disunahkan. Yang disunahkan puasa hari Senin itu orang yang lahir pada hari Senin. Ente lahir hari apa? Nah, ini membingungkan juga nih. Sepotong-sepotong nang diambil ujarnya, aku hari Jumat, oh buka ikam kada usah puasa hari Senin. Kada ada disunahkan hari Senin untuk puasa bagi orang yang kada lahir pada hari Senin. Nyema ambil seujung hadis ini. Padahal banyak hadis yang lain menjelaskan bahwa puasa hari Senin itu amal ibadah diangkat. Dan aku senang berpuasa pada hari itu, Senin dan Kamis. Dosa-dosa diampuni, pengampunan gratis 2 kali seminggu bagi orang yang berpuasa. Kecuali orang yang terus-menerus dalam syirik kada mendapat pengampunan, atau orang-orang yang berbantahan dengan sesama tapi tidak mau islah, kada mau berbaik, itu yang tidak mendapat pengampunan pada 2 hari dalam seminggu. Ma min yaumil arafata, ma min yaumin, kata Nabi, aksaru an ya'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Hadis saya diriwayatkan Imam Muslim. Tiada ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya yang wajib neraka dimerdekakan. Yang paling banyak terjadi pada hari apa? Pada hari Arafah, Bapak-bapak. Pada hari Arafah orang yang wajib neraka dimerdekakan oleh Allah karena kasih sayang Allah. Dan pembanyaknya di hari Arafah. Pembanyaknya di hari Arafah. Tidak ada yang lebih banyak kecuali pada hari Arafah. Hari Arafah itu hari ini. Hari ini. Maka menentukan tentang Arafah perlu kesepakatan. Kesepakatan dengan apa? Dengan tempat yang di sana ada padang Arafah. Maksudnya di mana? Di Makkah itu. Di Makkah. Hari ini jemaah haji kita sudah turun ke Arafah. Tarik 5 jam sebelum ini. Hari ini jam berapa? Sudah jam 6. 5, 4, 3, 2, 1. Jam 1 malam 9 Zulhijjah. Mereka berbondong-bondong masuk areal Arafah. Bis satu persatu datang ke areal ke padang Arafah. Mereka duduk di Arafah. Dahulu Arafah itu padang karena padang pasir tandus, ya. Tapi 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, Arafah tidak lagi jadi padang pasir tandus, penuh dengan tanaman-tanaman yang hijau di padang Arafah. Kada lagi nang kekeringan. Nah, di Arafah ada satu ibadah yang sangat besar, di mana Allah pada hari itu turun menemui orang yang ada di Arafah, dan Allah bertanya, siapa yang minta ampun hari ini ku ampuni, siapa yang meminta sesuatu kepadaku hari ini ku beri, dan siapa yang berhajat sesuatu hari ini ku kabulkan. Itu Allah menyerukan kepada orang-orang yang ada di padang Arafah itu. Asal apa jamaah sekalian? Lakukan ibadah yang benar dan tidak menyangkut tentang apa? Tentang kesyirikan dalam akidah. Kenapa ulun katakan demikian? Begitu sudah tuntung hari Arafah, hendak masing-masing ke Muzdalifah. Bahari ini mungkin kadang-kadang tenda-tenda tuh pada tumbang, Pak. Tenda tumbang. Seharusnya tenda tuh kita tinggalkan. Security di sana yang menumbangkan tenda menyelesaikan. Ini tenda-tenda tumbang. Kami berpikir kenapa maka runtuhan tenda. Ternyata orang kita ini memutiki tali-tali tenda. Tali tenda dipuntal-puntal, dibuat ke dalam tas. Apakah hubungannya? Kada mengerti juga. Jadi serba melakukan sesuatu yang bentuknya pelanggaran. Sama tali tenda di sana, lawan tenda di sini itu sama. Talinya kadang-kadang tali rapia, tali nang bepintal itu kada ada manfaat. Jangan melakukan sesuatu hal seperti itu. Bukankah kita berpadah lawan Allah Ta'ala? Labbaika la syarika laka labbaik. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilan-Mu dan tidak bersyarikat bagimu. Kita mengaku lawan Allah datang ke Makkah, ke Madinah, kada membawa syirik. Kada membawa syirik. Tapi nyatanya perilaku tentang persekutuan kepada Allah itu terjadi besar-besaran. Terjadi besar-besaran. Nang di benua juga terjadi besar-besaran kemusyrikannya. Babaya datang haji. Kami semalam di waktu Arafah,
kami bawalah apa ngarannya nang bakuah banyu gula tu apa surabi kami bawalah surabi waktu pian di Arafah. Ujar nang mama, pantas saya mama di Arafah terjajak surabi. Kalau bang rambut mana pak? Di mana terjajak surabi? Mun orang kebelet di luar bisa terjajak, bisa karena WC-nya terbatas kan? Karena WC-nya terbatas. Jadi nang datang nih juga jangan memancing-mancing, nang menunggu nih jangan memancing-mancing orang nang datang tuh berbohong. Sudah minta doa, Allah ada jaminan. Ujar Allah, orang yang safar ibadah haji dan umrah tuh kecuali menginjakkan kakinya di pelatarnya atau kecuali dia masuk kota tempat dia tinggal, waktu itu doanya masih diperlukan, doanya masih diijabah. Minta doa aja. Mama papak sampai ke bandara doakan kami, masih doanya diijabah. Ini begitu turun pada keluar pada bandara nanti takunakan berapa kali mencium Hajar Aswad. Nang tulak nih 79 tahun umurnya. Setahun aja lagi 80. Belangkah aja sidin bebayanya kawa dituntun di tahunnya berapa haji mencium Hajar Aswad, maka menakunya muyak 2-3 kali. Sidin sudah berusaha kada menjawab nah. Muyak sidin 10 kali aja sidin. Kurindah jawab maka ramput sama sekali. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian khairud doa yaumi Arafah. Doa yang paling baik bagi orang yang wukuf sana adalah berdoa pada hari Arafah. Berdoa pada hari Arafah. Kesalahan waktu yang diambil sebagian jamaah bapak-bapak, waktu Abdul di Arafah itu tergelincir matahari. Tergelincir matahari sampai waktu maghrib karena kada baasaran di sana. Asar sudah digawi jamaah takdim pada saat salat zuhur. Malam dari hotel ke Arafah pada hari tarwiyah hari ke-8 itu datang setelah sholat subuh ibadah habis-habisan. Kada salah bang beribadah tuh habis-habisan. Sehari setengah harian beribadah pagi. Siang sholat zuhur, khutbah Arafah, makan siang, imbah itu guring sampai sore. Tanpa huruf merupakan waktunya. Seyogianya datang dari hotel pada hari tarwiyah tuh silahkan selain sholat gur istirahat pagi, istirahat sampai zuhur. Sholat zuhur, sholat dijamak dengan asar, kemudian makan siang dan duduklah sampai waktu maghrib. Untuk apa? Beribadah. Bacaan yang paling mulia dibaca pada hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan yang kita hafal sebentar, cuman mangandak waktunya. Waktu ijabah kita kada membacanya, waktu afdal kita kada membacanya, dan kita membaca pada waktu-waktu yang tidak diutamakan. Imbah tengah hari guringannya lagi, padahal waktu itu yang paling bagus untuk kita beribadah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyun, dan sebaik-baik apa yang kukatakan, apa yang kubaca, wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Nabi ini bepada bacaan yang paling baik kubaca pada hari Arafah tuh. Dan bacaan nabi-nabi sebelumku, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya bacaan itu kita baca tadi setelah salat subuh. Dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi. Kemudian hadis yang terakhir yang ulun ingin sampaikan berhubungan dengan hari Arafah. Arba'u lam yakun tada'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 macam yang Nabi tidak mungkin meninggalkan. Kada pernah ditinggalkan Nabi 4 macam ini. Apa 4 macam yang kada pernah ditinggalkan Nabi? Siyamu Asyura yang pertama, berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena 9 Muharram Nabi kada sempat. Nabi terdahulu meninggal setelah berniat puasa 9 dan 10.
Wasiyamu Arafah, dan berpuasa pada Arafah. Nabi kada meninggalkan puasa Asyura, Nabi kada meninggalkan puasa Arafah. Wasala satu ayamin min kulli syahrin, dan Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan, kecuali pada bulan Zulhijjah. Karena biasanya di bulan-bulan lain puasa 3 hari itu Nabi memulai dengan puasa hari 13, 14 dan 15. Untuk bulan Zulhijjah, hari ke-13 itu masih hari tasyrik. Hari tasyrik itu haram berpuasa. Haram berpuasa hari tasyrik itu. Kecuali ada yang kada haram, orang yang kada kau bayar dam. Hajinya haji tamattu, bayar dam membeli seekor kambing. Duitnya ada, kambingnya kada ada. Kambingnya banyak, duitnya kada ada, kan macam-macam tuh lah. Maka kada kawannya bayar dam di sana. Bayar dam di sana. Jika kada bayar dam hajinya dipertangguhkan. Kada sah hajinya. Jadi haji tamattu tu wajib bayar dam dengan memotong seekor kambing. Cuman itu bayar sampai keluarkan leping kos dari kopor, masuk akan ke gamis berjalanan. Lalu ada yang pindah beragah patuh, kayak itu bang proses pinanya, kehilangannya beragam, marhaban jadinya. Sakanya tangannya mahar ke kantong, marhaban leping kos tengah 2, saya 1.500 real habis. Padahal diberikan leping kos itu untuk apa? Untuk membayar dam. Kada kamu bayar dam. Nang lain kada mau tangi, kambing ada, duitnya kada ada. Maka kata Allah Ta'ala, pasiamu, maka dibayar dengan puasa 10 hari. Dibayar dengan puasa 10 hari. 3 hari pada hari tasyrik puasanya, ini yang ulun katakan, nang hari tasyrik itu boleh berpuasa, orang nang kada bayar dam. 3 hari pada hari tasyrik, 7 harinya kena disambung ke benua, disambung ke kampung halaman yang bagi yang tidak membayar dam. Berbicara tentang dam, bapak-bapak, manakala kita di sana tidak teliti, banyak juga orang yang kaya karena dam. Karena dam. Mereka bawa satu rombongan 325 biasanya satu kloter ke Jabal Kurban, diperlihatkan 325 ekor kambing. Kemudian disembelihkan satu persatu. Kalau ulun bari ulun tangkap kambingnya, disembelihkan atas namaku, disembelihkan atas nama harimku, disembelihkan di hadapan kita. Mbah sudah dapat 10-20 menyembelih, nang tukang sembelihnya berpiragah keuyuhan. Ujar rombongan yang sudah bekerja sama dengan penyembelihan, ayo kita serahkan aja, kita tinggalkan, kayaknya minta sembelihakan. Nang 300 sisanya tuh minta sembelihakan. Bulikan kita. Setelah bulikan kita, datang lagi rombongan berikutnya, ditampilkan lagi kambing yang kada bersembelih. Ini kambingnya. Na'udzubillahi min jahalik. Jika itu terjadi, luar biasa. Kasihan sidin. Amun kita kada apa-apa. Kita sudah berniat bayar dam. Disembelihnya atau kada disembelihnya, dia tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi ratusan jamaah haji yang banyak dia lakukan dengan hal yang seperti itu. Menpian betakun orang mana, wallahu a'lam. Pinanya mirip panglon kita muah-muahnya. Jadi jeruk, apa istilah jeruk minum makan jeruk, makan jeruk, jeruk makan jeruk. Mukimin orang Benua, tapi melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kada pernah Nabi tinggalkan adalah waraqataini qoblal ghadati, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh ini salat apa, Pak? Salat fajar. Ibu-ibu bertakun, Ustadz, salat fajar itu apabila menggawinya, salat qabliyah subuh itu apabila menggawinya. Ujar sidin, Yon Bu, salat fajar lawan qabliyah subuh itu orangnya. Satu salatnya namanya
namanya berbeda-beda. Silahkan niat qabliyat subuh, silahkan niat salat fajar. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, beruntung bagi orang yang hari ini mengambil bagian untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, dan mari kita bersiap-siap. Besok Idul Adha disunnahkan untuk dipercepat. Kalau Idul Fitri kemarin rata-rata jam 8. Alhamdulillah melihat di pengumuman Idul Adha dilakukan jam 7 sampai jam 7.15. Kadang-kadang setengah 8. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa jadi disunnahkan? Supaya daging-daging kurban itu cepat sampai ke dapur-dapur orang miskin, yang mereka jarang sekali lakukan itu. Jadi daging menyembelih hewan kurban dipercepat, cepat sampai ke dapur-dapur orang miskin. Tapi kayak apa menyembelih hewan kurban dipercepat? Karena ditambahi dengan kalimat badal waktu itu. Aku kada wani menyembelihkan hewan kurban lamun kada babadal nang berkorban. Bayangkan pian di Al-Jihad 83 ekor sapi, 1 ekor sapi orang bertujuh. 7 kali 83, pian hitung aja sorangan cita. Harus babadal nang sejumlah itu. Harus nang babadal. Saikung sapi aja nah. Dilanggarnya sekong sapi, pangulu kada menyembelihkan namun kada babadal, satu persatu babadal. Tinggal sekong nang kada babadal, sama ungut-ungutan. Pukul 12 belum tersembelih lagi. Karena nang kada babadal nih, habis sholat Id nya mendatangi orang tuanya ke gambut situ. Pukul 2 hanya datang, sapi masih kada disembelih. Orang lain sudah masak dagingnya tuh di dapur-dapur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ulun ingin katakan badal korban kadada. Cukup serahkan duitnya nih takmir Masjid Muhajirin, kami berkorban atas nama siapa? Muhammad bin Abdullah. Sudah selesai. Itu takmir aja lagi, panitia korban aja yang mengatur. Jangan kita ngotot, aku baru babadal sudah disembelih, bemame-mame, jangan. Jadi ibadah dipermudah jika dilakukan sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Datang salat Idul Adha dipercepat. Datangnya lawan buliknya kalau bisa dari jalan yang berbeda. Tapi berjalan itu-ituannya haruslah menguliling sampai ke gambut, pian hanya boleh dosa. Nabi hanya menyuruh tulak lawan bulik jalan berbeda. Takbir di jalan. Bagi laki-laki boleh dikeraskan suaranya. Bagi wanita jangan keras-keras suaranya. Karena kita umumnya melaksanakan di mana? Di tanah lapang, di sekitar masjid, di tanah lapang lain seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan di Masjid Nabawi, Nabi melaksanakan di tanah lapang yang hari ini dibangun Masjid Ghamamah di tempat itu. Jaraknya sekitar 500 meter. Karena sholatnya di lapangan, maka kada ada tahiyatul lapangan. Kada ada apa? Mbah datang urak sejadah duduk, ayo ikuti bertakbir. Ini datang urak sejadah, Allahu Akbar. Mbah tuntung salat, taguran dihiga. Salat apa? Rupanya terpojok, terserah ku aja. Terserah ku aja janya. Agama itu bertuntunan. Jangan segawi-gawi. Seorang laki-laki aja yang melaksanakan sunat isyraq beberapa rakaat. Waktu itu dia hadir di samping seorang ulama besar kalangan tabi'in, ulama terkemuka, Sa'id ibn Musayyab. Jadi dihigasidin mulai sholat subuh menunggu sampai datangnya waktu isyraq. Duduk dihiga laki-laki itu sampai waktu isyraq, tulu berbunyi serinai wadah kita, terbit matahari, tunggu 10 menit atau lebih baru sholat isyraq. Nah setelah itu laki-laki ini sholat isyraq setelah sampai waktu isyraq. Ibnu Musayyab rahimahullah juga sholat isyraq. Aneh sidin, manakala sholat isyraq 2 rakaat, berdiri lagi 2 rakaat. Nah jari Ibnu Musayyab, ini sholat apa pulang nih bulik-bulik. Setelah salam dipegang beliau tangannya. Ujar Sayyid Ibnu Musayyab rahimahullah, aku bertanya,
Ikam ni solat apa besokannya? Solat isyraq, ujar laki-laki itu. Nabi tidak pernah melebihkan sunat isyraq itu atau duha di awal waktu itu lebih daripada 2 rakaat. Nabi melakukannya 2 rakaat. Ikam beberapa rakaat. Kenapa melakukannya beberapa rakaat? Kata Ibnu Musayyib. Maka laki-laki tadi marah, ngotot kepada ulama itu. Apakah Allah akan memasukkanku ke neraka karena aku berulang-ulang solat? Ujar beliau. Kata Ibnu Musayyib, tidak. Allah tidak memasukkan engkau ke neraka karena engkau solat, tapi engkau bisa masuk neraka bi khilafis sunnah, karena engkau menyelisihi sunnah. Itu yang bisa terseret ke neraka. Menyelisihi sunnah Nabi, itu yang bisa terseret ke neraka. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, lakukan suatu bentuk amal ibadah yang jelas-jelas itu ada perintahnya lawan kita. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan kepada kita sekalian. Mari bersama-sama kita sambut dengan meriah Idul Adha ini, karena diperintahkan untuk dihidupkan sampai hari tasyrik. Sampai hari tasyrik. Perintah bertakbir 14 hari berturut-turut hanya pada Idul Adha. Jadi para ulama menyebutkan bertakbir seharusnya mulai Senin kemarin. Senin sehari bulan Zulhijjah, kemudian takbir sampai hari tasyrik. Nah, sampai hari tasyrik. Tapi yang terjadi diamalkan di wadah kita takbirnya pada hari Arafah. Hari ini ba'da asar sudah mulai takbiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.